Di sini saya akan membahas soal yang pertama adalah apa pengertian dari kanker sel plasma, yang kedua adalah teknologi stem cell, dan yang ketiga adalah benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari kanker sel plasma, kemudian kita juga akan membahas mengenai gejala dan apa saja penyebab terjadinya kanker sel plasma tersebut. Yang pertama adalah pengertian dari kanker sel plasma. Multiple myeloma adalah kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Kanker ini umumnya ditandai dengan adanya nyeri pada tulang. Multiple myeloma merupakan salah satu jenis kanker darah. Kondisi ini terjadi saat sel-sel plasma yang tidak normal atau abnormal tumbuh dan berkembang secara berlebihan, serta mengganggu sel-sel yang sehat di sekitarnya. Sel-sel kanker ini juga memproduksi antibodi abnormal. Selain tidak bisa berfungsi untuk melindungi tubuh, penumpukan antibodi abnormal bisa merusak organ tertentu seperti ginjal. Yang selanjutnya adalah gejala multiple myeloma. Pada tahap awal, penderita multiple myeloma sering tidak merasakan gejala apapun. Namun, seiring perkembangan penyakit, dapat muncul sejumlah gejala berikut. Yang pertama, nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. Yang kedua, lebih mudah mengalami patah tulang. Yang ketiga, lebih mudah mengalami penyakit infeksi. Yang keempat, tungkai kaki terasa lemas hingga mati rasa atau kebas. Yang kelima, mudah timbul memar di kulit, mimisan atau gusi berdarah. Yang keenam, mual dan muntah. 7. Tidak nafsu makan. 8. Berat badan menurun drastis. 9. Anemia. 10. Sakit perut dan sembelit. 11. Sering merasa lelah dan lemas tanpa diketahui sebabnya. 12. Sakit kepala. 13. Pandangan kabur. Dan 14. Menjadi linglung dan kebingungan. Selanjutnya adalah penyebab multiple myeloma. Multiple myeloma terjadi saat sel plasma abnormal atau myeloma di sumsum tulang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, serta merusak sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah yang ada di sekitarnya. Dalam keadaan normal, sel-sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi tubuh atau protein M. Saat sel-sel plasma menjadi myeloma, antibodi yang diproduksi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Protein M akhirnya merusak dan menumpuk beberapa organ, seperti ginjal, tulang, dan sistem saraf. Penyebab multiple myeloma belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini sering dikaitkan dengan MGUS atau monoclonal gammopathy of undetermined significance. Sekitar 1 dari 100 orang yang menderita MGUS diperkirakan akan mengalami multiple myeloma. Ada beberapa faktor risiko yang menjadikan seseorang lebih berpotensi mengalami multiple myeloma, antara lain sebagai berikut. Berjenis kelamin pria, berusia di atas 60 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat multiple myeloma atau MGUS, mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, memiliki riwayat paparan radiasi seperti radioterapi, mengalami gangguan sistem imun, dan memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerja minyak. Nomor 2, kita akan membahas mengenai teknologi stem cell. Yang pertama, tahukah kamu apa pengertian atau sejarah dari stem cell? Yang kedua, apa manfaat stem cell bagi kehidupan? Dan yang ketiga adalah gambar metode teknologi stem cell. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah stem cell. Penggunaan stem cell untuk pengobatan telah dimulai sejak tahun 1960 oleh peneliti dari Kanada, yaitu Ernest A. M.C. Kuloz dan James E. Mereka mulai meneliti stem cell setelah menemukan fakta bahwa sel sumsum tulang dari
Mensit mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Hal ini menjadi bukti kuat dari potensi penggunaan stem cell. Kemudian, pada tahun 1968, seorang dokter dari Amerika bernama Robert A. Good berhasil mencatatkan sejarah setelah berhasil melakukan operasi transplantasi sumsum tulang pertama di dunia. Transplantasi ini dilakukan terhadap seorang anak yang mengalami defisiensi imunitas, sehingga sering sakit-sakitan dan umurnya diprediksi tidak akan panjang. Selanjutnya adalah pengertian dari stem cell. Stem cell atau sel punca pada dasarnya adalah sel yang belum berdiferensiasi secara sempurna. Diferensiasi sel sendiri adalah hal penting karena proses ini akan membuat stem cell berubah menjadi sel dewasa seperti sel darah, sel otot, hingga sel saraf. Sel yang belum berdiferensiasi ini dapat diisolasi dan diinduksi dalam sebuah media buatan atau in vitro agar menjadi sel yang diinginkan. Nantinya, sel yang telah berhasil diinduksi ini akan diaplikasikan kepada pasien. Harapannya adalah stem cell akan tumbuh dan menggantikan sel-sel di tubuh yang mengalami kerusakan. Yang kedua adalah manfaat stem cell bagi kehidupan. Teknologi stem cell telah banyak membuktikan potensinya dalam ilmu kedokteran seperti diabetes, Parkinson, Alzheimer, kulit terbakar, hingga memperbaiki kornea mata yang rusak. Menurut jurnal Philosophical Transactions of the Royal Society London, penelitian dan kebutuhan akan teknologi stem cell semakin meningkat selama beberapa tahun belakangan. Hal ini terjadi karena potensi stem cell yang sangat tinggi untuk kesehatan manusia. Stem cell adalah salah satu terapi yang sangat efektif untuk mengobati penyakit kanker darah, seperti dilansir dari situs Cancer. Transplantasi stem cell digunakan untuk menggantikan sel-sel yang rusak akibat pengobatan kemoterapi. Bahkan pada beberapa kasus stem cell bisa tidak hanya digunakan untuk menggantikan sel-sel yang rusak, tetapi dimanfaatkan untuk tumbuh dan membunuh sel kanker. Pada intinya, penggunaan stem cell donor akan lebih mampu melawan sel kanker dibanding sel imun pada tubuh. Selanjutnya adalah gambar metode stem cell. Prinsip kerja stem cell ini cukup mudah untuk dipahami karena dapat disimpulkan prinsip kerja metode stem cell adalah repair atau memperbaiki sel yang rusak. Kemudian, replace atau mengganti sel yang rusak. Yang ketiga adalah regeneration, yaitu meregenerasi sel yang sudah tua. Yang keempat adalah rehabilitation atau merehabilitasi sel menjadi sel baru. Dan yang terakhir adalah rejuvenation, yaitu merejuvenasi sel yang sudah tua. Pembahasan selanjutnya adalah nomor 3. Benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Lalu, sebutkan 6 penyakit yang sistem imun tubuhnya menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Mengenai pertanyaan benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Jawabannya adalah benar. Penyakit tersebut adalah penyakit autoimun. Penyakit ini terjadi jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Padahal sistem kekebalan tubuh seharusnya menjadi benteng bagi tubuh dalam melawan penyakit dan sel asing seperti bakteri dan virus. Tercatat ada 80 jenis penyakit autoimun dengan sebagian gejala yang sama. Hal ini membuat seseorang sulit diketahui apakah menderita gangguan ini atau tidak, dan pada jenis yang mana. Sementara penyebab dari penyakit autoimun juga masih belum dapat dipastikan. Nah, selanjutnya adalah 6 penyakit yang sistem imun tubuhnya menyerang sel-sel sehat dalam tubuh, antara lain. Yang pertama adalah rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun yang sering ditemui. Sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi yang menyerang pelapis sendi.
Akibat dari serangan antibodi ini adalah peradangan, pembengkakan, dan nyeri pada sendi. Yang kedua adalah lupus. Penyakit autoimun lainnya yang sering kita dengar adalah Systemic Lupus Erythematosus atau SLE, atau biasa kita sebut dengan lupus saja. Penyakit ini menyebabkan terbentuknya antibodi yang justru menyerang hampir seluruh jaringan tubuh penderitanya. Yang ketiga adalah diabetes tipe 1. Penyakit ini biasanya akan terdiagnosis sejak usia kanak-kanak atau dewasa muda. Penyakit diabetes tipe 1 disebabkan oleh serangan sistem kekebalan tubuh pada sel-sel pankreas yang memiliki tugas memproduksi insulin. Yang keempat adalah multiple sclerosis atau MS. Pada saat sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang sel-sel saraf sendiri, beberapa gejala yang mengerikan beresiko muncul sebagai akibatnya. Kondisi ini biasa disebut dengan multiple sclerosis alias MS. Beberapa gejala yang bisa timbul adalah nyeri, kebutaan, gangguan koordinasi tubuh, dan spasme otot. Yang kelima, penyakit Graves. Penyakit Graves adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi terlalu aktif. Dan yang keenam adalah psoriasis. Psoriasis adalah kondisi terlalu aktifnya sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan kulit mengalami kondisi kronis. Kondisi ini disebabkan oleh salah satu sel darah dalam sistem kekebalan tubuh yang selalu aktif, yaitu sel T. Berkumpulnya sel T di kulit merangsang kulit untuk tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Gejala psoriasis yaitu muncul bercak di kulit yang bersisik dan pengelupasan kulit yang meninggalkan lapisan berwarna putih mengkilap. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf dan semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.